Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku, kembali lagi pada channel saya Alas Macan Motor ya. Nah, ini di depan saya akan men-spillkan, mereview. Oh, jangan lupa untuk like dan subscribe ya bos. Tetap jangan lupa untuk sebat dulu. Kita ngopi ini, kopinya habis guys. Pusing ini. Ganjar Mahfud. Wah, ini aduh. Apa lah? Oke ya, ini di depan saya sudah ada bongkahan series ya. Nah, ini saya akan spillkan speknya ya. Speknya ini dulu pernah terpasang ini dulu pernah terpasang, saya bongkar dulu tapi tidak saya konten ya. Ini karena kejar jam tayang ya. Ini ketika saya bongkar saya akan kontenkan, akan saya spillkan dan bagaimana kondisinya setelah terpasang ya. Nah, ini untuk mesin, ini mesin GL100 ya, GL100 ya, ataupun series ya. Ini speknya saya kasihkan langkahnya 68 ini ya. Ini untuk krek as ya, ini keraknya saya pakai 68. Ini as pendek bosku, ini as pendek ya. Nah, ini setelah berapa tahun ya ini ya, 1 tahun ya, 1 tahun ya ini, 1 tahun ya, 1 tahun ini, 1 tahun lebih ya, ini seperti ini. Jos ya, akar masih bagus ya, akar masih bagus ya. Nah, ini pakai 68. Untuk rasio ya, ini saya sebutkan untuk rasio. Ini kotor ini, di sini aja kotor ya. Untuk rasio ini pakai Tiger ya, pakai 6 speed Tiger ya. Ini standar ya, tanpa ada perubahan ya. Untuk bagian giginya saya custom ya. Biasanya yang sering saya custom itu gigi 6, tapi ini tidak ya, ini tidak perlu ya, tidak perlu karena tidak terlalu signifikan ya. Untuk di motor harian, untuk motor balap ya itu perlu ya. Nah, untuk crankcase kanan kiri ya, crankcase kanan kiri ini yang sebelah kiri saya perbesar untuk di bagian lubang rumah bearingnya ya, ini karena saya pakai Tiger ya. Lakarnya saya pakai Tiger ya. Untuk yang sebelah kanan itu sudah besar ya, karena punya Tiger ya itu. Nah, untuk ronsel ya, untuk bagian primer sekunder ini pakai Tiger juga ya ini. Nah, ini sudah pernah saya keling dulu ya. Nah, ini masih kenceng ya, masih jos ini. Nah, ini matanya 22 68 34 ya. Mana giginya? Oh, giginya di sini guys. Nah, ini di sini giginya. Saya cari di mana ya, ini masih bagus ya. Dan ini jangan sampai terbalik untuk pemasangan primernya ya, jangan sampai terbalik. Nah, ini harus posisinya seperti ini ya. Jangan dibalik seperti ini ya, jangan terbalik ya. Ini. Kalau yang masih awam ya ini kadang terbalik ya pemasangannya ya. Nah, ini yang ada nok-nokannya itu di luar ya. Nah, ini di luar. Oke. Nah, ini untuk kampas kopling juga ya. Ini untuk kampas kopling ini pemakaian berapa ya? Ini 1 tahun ya lebih ya. Ini masih bagus ya. Ini dulu merek apa ya? Saya lupa. Yang penting bukan ori ya. Ini bukan ori ya. Ini Mitsuda kayaknya dulu ya. Nah, ini masih bagus ya. Ini akan upgrade ya. Ini akan upgrade ini. Nah, ini memakai yang lebih besar, lebih lebar ya, lebih lebar, dan biarnya nambah 1 jadi 5 ya guys. Oke, ini jos ini. Oke. Nah, untuk yang terpenting di bagian crankcase kiri adalah Anda harus merevisi bearingnya ya, bearing rasio yang sebelah kiri ya. Nah, ini harus diperbarui, harus diganti. Karena apa? Karena dia nanti akan mengakibatkan si as rasio itu, nah ini seperti ini ya, gojlak ya, atau bisa dikatakan dia goyang ya. Goyang nanti mengakibatkan dia bersenggolan dengan daun kekasnya ini ya. Nah, ini saya perbarui itu yang bekas sudah saya kumpulkan di karung ya itu. Mana ini? Nah, ini harus diperbarui ya. Harus diperbarui. Ini untuk yang kiri ya. Nah, untuk yang sebelah kiri. Nah, ini ukurannya 6204. Ini saya pakaikan Aspira ya. Ini 6204 ini harus diperbarui. Nah, ini karena sudah tua ya. Nanti bisa mengakibatkan bunyi kemerosok juga bisa. Kasar ya. Nah, ini untuk yang sebelah kanan ya.
Nah ini memakai 6202 ya, ini di sini dan ini di sini ya. Oke bosku, ini penting ya, ini penting sekali karena kalau tidak untuk umur ya, ini untuk umur jangkanya panjang ya, jangka panjang ya, bisa 10 tahunan lah ya, bisa 10 tahun ataupun ya 5 tahun ke atas ya, jarang ganti ya, dashboard ini jarang ganti. Tapi kalau sudah uzur ya, sudah kocak ya, itu harus diganti. Mengapa diganti? Kalau untuk truk standar mungkin tidak terlalu signifikan pengaruhnya ya. Nah, karena ini prokasnya sudah tambah daging ya, jadi lebih lebar ya, lebih besar dan dia jaraknya lebih tipis ya di sini di bagian gigi rasionya ya. Nah, itu kalau bearingnya kocak dikit ini pengaruh ya. Nah, ini dia nanti akan ketika berputar dia akan goyang-goyang, nanti bersenggolan dengan daun krek asnya ini ya. Untuk yang sebelah kopling ya, atau yang sebelah kanan ya, di sini biasanya nanggor di sini ya, dia terdagor di sini ya. Oke, nah seperti itu. Oke, untuk boring ya, ini linernya 73 ya, 73, dalamnya ini 67 ya, ini 67 ya. Ini sudah pernah terpakai, ini sudah pernah terpakai ya. Mana pistonnya tadi ya? Nah, lupa aku ya gimana. Hilang guys. Wah ini baru saya bersihkan ini dari kerak-kerak pembandel ya. Nah ini sudah pernah terpakai ya. Ini yang rutin ganti oli ini ya, seperti ini ya. Dia bagus ya, ini rutin, bukan hanya marketing, ini harus rutin ya. Karena apa? Untuk kesegaran mesin Anda ya, untuk pelumasan yang lebih optimal ya, Anda harus rajin ganti oli ya. Yang untuk sekelas mesin tua ya, itu harus memakai sayanya 2050 ya, 2050. Nah, supaya lebih kental, karena kalau yang 1040, 1540 itu agak encer ya. Nah, nanti mengakibatkan aus ya, karena bergesekan, ada banyak gesekan ya, karena mesin uzur ya, mesin tua ya. Ini bagus, ini pakai 67 ya, 67 atau Versace 350 CPR ya, pakai 67. Untuk oli ini saya biasa pakai Mesran ya, Nah, di sini yang murah meriah dan kental itu Mesran ya bos. Oke. Nah ini untuk di bagian colokan klepnya ini saya perbesar ya. Ini apa ini tuner ya, karena kadang terkendala waktu ya, cepat ya tuner beres. Oke. Nah untuk di bagian head ya, nah, kita beralih ke bagian head. Untuk head ya, ini harus di papas ya. Untuk apa? Karena untuk kampret mata 100 itu ini pemakaian 1 tahun lebih ya. Ini dulu baru ya, ini belum molor ya. Karena apa? Karena pas ya, tidak ada pemaksaan ketika pemasangan ya, karena bloknya saya ukur ya. Nah ini saya pangkas 1 mm ya. Nah, jadi apa? Jadi tidak ada pemaksaan ketika memasang si ketengnya tersebut ya. Jadi tidak ada yang bergesekan dengan gigi timingnya ini ya. Nah, ini bisa kalian lihat, termakannya itu bagus ya, atau rata ya, karena dia tidak terlalu kencang ya di bagian ketengnya itu. Ini masih bagus. Oke. Nah untuk di bagian head ini saya pangkas 1 mm. Nah ini saya kasih squeeze 67 juga ya, 67 juga ya ini. Nah, oke ya. Untuk di bagian boss klep ya, ini boss klep saya ganti 1. Untuk di bagian boss klep saya ganti 1 ya, ini karena sudah termakan usia. Nah, ini sudah termakan usia, ini saya ganti 1. Saya ganti punya GL 125 ya. Ini karena apa? Karena lebih pendek, lebih bagus ya. Tidak akan, ketika memakai lift tinggi itu tidak akan menabrak si seal clamp-nya ya, atau kancing clamp-nya tidak akan bertabrakan dengan seal clamp-nya. Oke. Ini saya ganti 1 aja karena yang in masih bagus ya. Cara ngeceknya gimana? Cara pengecekan boss clamp adalah ketika dikasih kompresi seperti ini. Nah, dia balik sendiri ya. Nah, terus ini masih bagus, tandanya masih bagus ya.
Nah ini masih span. Oke, coba yang satunya ini, yang satu yang in tidak saya ganti ya. Saya ganti. Ini bagus ya, top. Kalau yang in itu lebih sepan ya, atau lebih presisi daripada yang X. Kalau standarnya Tiger itu yang X memang agak kocak sedikit, tapi tidak mencapai batas maksimumnya ya. Nah seperti itu. Kalau sudah koclak dia akan goyang seperti ini ya, dia akan goyang. Nah, goyang banget ya. Nanti bisa mengakibatkan dia ngebul dan bunyi kemericik ya, bunyi kasar. Mau di start clapnya serapat apapun dia akan bunyi dengan bunyi kasar, kemericik di bagian noken asnya ya. Oke. Nah, ini. Oke, untuk noken as sendiri saya pakaikan Tiger ya, Tiger saya custom RRA 20. Nah, ini seperti ini wujudnya ya. Ini lipnya 9,5, memakai bos lapnya GL125. Nah, supaya tidak menabrak ya, tidak ada tabrakan. Oke, mana ini? Nah, ini. Kalau ini ada rel kampratnya, ini masih bagus ya. Nah, ini RR-nya juga masih bagus, ini pemakaian 1 tahun ya. Nah, ini yang biasanya dia bertabrakan adalah ini kuku klepnya ya, kuku klep dia akan menabrak si ini, si seal klepnya. Ini malah masuk ke dalam ini cus. Nah, dia akan bersenggolan dengan seal klepnya seperti ini. Kalau terlalu panjang ya ini. Nah, ini saya ganti lebih pendek sedikit karena karena itu liftnya naik lagi. Jadi saya ganti yang lebih pendek ya untuk yang seperti itu. Nah, ini sepele, ini sepele, kadang disepelekan ya. Nah, namanya juga barang sepele, kadang tidak dicek ya. Oke, ini juga penting ya, ini harus diganti. Karena karena sudah terlepas dari batang klepnya. Ini nanti bisa mengakibatkan dia itu ngebul. Nanti dikira pistonnya, tapi ternyata cuma klepnya aja. Oke, seperti itu. Nah, ini harap tidak memakai yang double pair ya. Kalau saya sendiri loh, harap tidak memakai yang double pair. Karena kalau yang double pair itu lebih tinggi lagi daripada yang single pair seperti ini. Dia kalau double pair dia ada tambahan pairnya lagi di atas ini ya. Nanti dia akan menabrak si ini. Nah, ini kuku klepnya dia akan bertabrakan dengan sealnya langsung. Tek. Mau dikasih lip 8,5 aja, 8,5 itu dia akan bersenggolan dengan seal klepnya itu. Oke. Oke ya, seperti ini. Ini paket berapa sih ya? 239 untuk pemakaian 1 tahun ya. Ini masih wajar ya. Karena kuncinya cuma satu bos, ganti oli ya, itu rutin. Mau dipakai mau enggak itu rutin ganti oli. Rutin 3 minggu sekali, 1 bulan sekali itu rutin ya. Oke. Nah, ini ini ada asalannya juga ya. Ini perselah itu masih bagus ya. Nah, masih bagus ini. Dia tidak retak ya. Perselah ini harus dicek ketika bongkar mesin itu, perselah harus dicek ya. Ketika sudah retak itu harus diganti. Karena karena nanti bisa menyebabkan dia loss ya. Kenapa? Ini GL100 ya. GL100 itu tidak starteran. Jadi diengkol bosku. Seperti itu. Nah, ini untuk magnet ya. Untuk magnet ini masih standar pakai series ya, pakai GL100 CDI. Ini pakai CDI BRT, tipe TR ya, tipe TR. Ini pickup 38 mm seperti itu. Oke, bagus ya. Top sekali. Jos. Ini bagus ya untuk untuk dia tidak ada kerusakan lain ya. Hanya di bos klepnya ini ya, bos klep. Oke, bagus ya. Oke, untuk konten kali ini, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Ini hanya spill review ya, spill review
kebanyakan bacot doang ya, nggak kerja ya. Tapi ini ya kerja loh, ini bongkar itu kerja itu banyak gitu ya. Memang ada yang bacot doang kerja kagak ya, seperti itu ya. Ini juga kerja, ini ngopi ini juga kerja, ini pikir ya, bekerja ya, itu berpikir keras bagaimana dapat uang cepat dan instan. Nah, itu Oke, selamat sore, selamat menjalankan aktivitas Anda kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan bagi para mekanik atau bagi para kawan-kawan ya, saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, mantap. Tunggu video kelanjutannya ya, video konten-konten menarik yang lainnya, paket-paket bore up yang lain ya. Ini mohon maaf sekali ini karena tidak bore up, paket bore up dari baru ya. Ini bekas ya, bukan bekas, ini sudah pernah terpasang. Saya sepilkan ketika pembakaran jangka waktu 1,5 tahun ya, 1 tahun, ya belum ada 2 tahun lah ya. Seperti ini wujudnya. Oke, mantap bosku.